فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih di akhir-akhir muka surat 219 dari Syarah Sahih Bukhari ini. Wa qaulu Hirakl li Abi Sufyan, ucapan Heraklius kepada Abu Sufyan. Wa sa'altuka hal yartaddu ahadun sakhtatan li dini ba'da ayyadkhula fi fa za'anta Allah wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyashatuhul qulub la yaskhatuhu ahad. Ini terjemahannya sudah kita lewati. Masih tuh. Kaifa istadalla al-Bukhari rahimahullahu taala fi mas'alati ziyadatil iman wa nuqsanih. Bagaimana Imam Bukhari berdalilkan tentang masalah iman itu bertambah dan berkurang bi kalami Herakli al-kafir, dengan ucapan Heraklius yang kafir. Ya, bagaimana kita berdalilkan dengan ucapan orang kafir? Laisa kadzalik, maka jawabannya bukan seperti itu maksudnya. Bal aradal Bukhari tanbihan, tetapi Imam Bukhari ingin mengingatkan ala anna hadhil mas'alah ma'rufatun masyhurah, bahwasanya masalah ini telah diketahui dan terkenal. Hatta inda Herakl, sampai bahkan bagi Heraklius, alimin Nasara, orang alim Nasara, al-muttali'i ala katsirin min ahwalil anbiya, yang mengetahui atau melihat banyak dari keadaan para nabi, wa da'watihim, dan dakwahnya para nabi. Summa aqarrahu Ibnu Abbas hibrul ummah. Kemudian Ibnu Abbas menyepakati itu, tidak membantah ketika diberitahu oleh Abu Sufyan. Sementara beliau adalah hibrul ummah, yaitu alimnya umat ini. Wa aqarrahu jami'u a'immatis salaf, dan juga disepakati oleh semua imam salaf alladzina rawau hadzal kalam, yang meriwayatkan kalam ini. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa kalamu Herakl wa in kana la yuhtaju bih. Ucapan Heraklius walaupun ini tidak boleh menjadi dalil fi misli hadhil masailil azimah, di dalam perkara perkara besar yang seperti ini, min usulid diyanat, berupa dasar-dasar keagamaan, allati waqa'alit tirabu fiha, yang mana terjadi kegoncangan dalam masalah ini, yaitu antara ahlu sunnah dengan yang selain ahlu sunnah. Fa inna Ibnu Abbas rawa hadzal kalam muqarriran lah, karena Ibnu Abbas meriwayatkan kalam ini dengan mengakuinya, yaitu menyepakatinya. Mustahsinan, beliau memandang kalam ini bagus. Wa talaqahu anhu tabi'un, dan disambut, diterima dari Ibnu Abbas para tabi'in. Siapa yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas ya? Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Thayyib. Dan yang sebelum beliau tabi'in juga, siapa itu? Az-Zuhri. Wa anit tabi'in atba'uhum, dan dari tabi'in pengikut mereka. Oh, kita ada 3 tabi'in di situ kok ya, yaitu yang meriwayatkan dari Zuhri siapa? Sholeh bin Kaisan. Beliau tabi'in juga sebenarnya, bahkan lebih tua dari Zuhri. Yang meriwayatkan dari Sholeh bin Kaisan siapa? Siapa yang ingat ya? Ada Ibrahim bin Sa'ad. Ayo. Karena hadis ini Ibrahim bin Hamzah dari Ibrahim bin Sa'ad dari Sholeh bin Kaisan. Kemudian
Wa anit tabi'in atba'uhum kazuhri. Dan dari tabi'in yang mengambil adalah pengikut mereka seperti Az-Zuhri. Yang betul Az-Zuhri min sighari tabi'in, bukan atba, karena beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau tabi'in, jumpa sahabat. Termasuk murid terbaiknya Anas bin Malik kan ya. Bahkan berarti memang tabi'in, bukan atba'ut tabi'in. Murid terbaiknya Anas bin Malik siapa? Nomor 1 siapa? Sabit Al-Bunani, Sabit bin Aslam Al-Bunani. Yang kedua, Qatadah bin Di'amah. Yang ketiga, Az-Zuhri ini, Muhammad bin Muslim. Kemudian, falistidlalu innama bitadawuli as-sahabah. Maka pendalilan di sini hanyalah dengan silih bergantinya para sahabat, waman ba'dahum, dan yang setelah mereka lihadal kalam, yaitu mereka saling memberikan hadis ini dan tidak ada penentangan. Wariwayatihi wastihsanih, di mana sahabat dan tabi'in mereka meriwayatkan itu dan memandang itu bagus. Iya, cerita Heraklius diriwayatkan oleh Kutubut Tis'ah dan yang lain-lain, cerita yang besar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fa inqil, kalau ditanyakan, kalau dikatakan la hujjata lahu fih, Imam Bukhari tidak punya hujjah dalam masalah ini, li'annahu mangqulun an Hirakl, karena masalah ini pertambahan iman dan sebagainya dinukilkan dari Heraklius. Heraklius kafir. Fal jawab, maka jawabannya annahu maqalahu min qibali ijtihadih. Heraklius sendiri tidak mengucapkan itu karena ijtihad dia. Wa innama akhbara bihi an istiqra'ih, tetapi dia menghabarkan itu adalah dari penelitian istiqra', yaitu penelitian min kutubil anbiya, dari kitab-kitab para nabi. Dan jelas para nabi adalah hujjah tentunya. Nah, penukilan Heraklius kalau tidak bertentangan, maka ini juga menjadi salah satu pendalilan dan disepakati oleh sahabat dan seterusnya. Kama qararnahu fi ma madha, sebagaimana yang telah kami tetapkan di masa lampau. Ini sisi pemandangannya seperti itu, pemandangan Imam Bukhari. Jadi bukan kalam Heraklius secara pribadi. Wa aidan, dan juga fahirakal qalahu bilisanihir Rumi. Heraklius mengucapkan itu dengan bahasa Romawi dia. Wa Abu Sufyan abbara anhu bilisanihil Arabi. Abu Sufyan mengungkapkannya dengan bahasa Arab. Wa alqahu ila Ibni Abbas, dan beliau memberikannya kepada Ibnu Abbas. Wa huwa min ulama'il lisan, sementara Ibnu Abbas termasuk ahli lughah dan pasti tentunya ya. Wa farawahu an, Ibnu Abbas meriwayatkan itu dari Abu Sufyan. Walam yungkirhu, Ibnu Abbas tidak mengingkarinya. Fadalla ala annahu sahihun lafdhan wa makna, maka ini menunjukkan bahwasanya kalam Heraklius itu benar secara lafadz dan maknanya. Wa qad iqtasara al-mu'allifu min hadis Abi Sufyan at-Tawil. Heraklius yaitu si penulis, yaitu Imam Bukhari, iqtasara, membatasi diri dari, yaitu mencukupkan dari hadis Abi Sufyan yang panjang itu, alladzi takallamna alaihi fi bada'il wahyi, yang telah kita bahas di dalam kitab Bada'ul Wahyi secara panjang lebar. Abu Bukhari cuma mengambil sebagian, tapi dengan sanad yang ada perubahan. Ala hadhil qita'ah, terhadap penggalan lafaz ini, penggalan hadis ini. Kenapa diambil di bagian situ? Li ta'alluqiha bi ghardihi huna, karena dia terkait dengan tujuan Imam Bukhari di sini, matlamat Bukhari di sini. Wasaqahu fi kitabil jihad, dan nanti insyaallah kalau umur kita panjang sampai di situ, beliau memaparkan, mendatangkan hadis ini dalam kitabul jihad taman, secara sempurna, secara lengkap, bihadal isnad, dengan sanad ini, sanad Ibrahim itu tadi. Alladzi auradahu huna, yang beliau datangkan di sini. Wallahu a'lam. Selesai dari Fathul Bari. Kita masuk ke bab yang baru. Awas. Thayyib, al-babu tasi' wa salasun, bab yang ke-35. Kenapa itu? Ya. Hadis ini boleh dipenggal-penggal mengikut kemampuan kita.
apa yang kita Kalau kata siapa Al-Hafidz Abu Amr Ibnu Shalah dalam Muqaddimah Ulumil Hadis, boleh apabila yang dipenggal itu tidak menimbulkan kerusakan. Seakan-akan ini boleh bab sendiri ya, tak masalah. Dan itu biasa. Kenapa tak muncul? Diurus nanti aja. Kalau ditiup, apa namanya itu, ball bearingnya harus ditekan biar udaranya keluar. Ini pakai ini dulu. Baik. Fadlu apa nih? Babu fadli manistabro alidini. Keutamaan orang yang membebaskan agamanya, yaitu agamanya bari minat tuhmah, bebas dari tuduhan, yaitu menjaga kebersihan agama dia, tidak masuk ke perkara-perkara yang menimbulkan keraguan dan kecurigaan. Syarhu unwanil bab aradal Bukhari rahimahullahu bihadzal bab bayana anna dina yahtaju ila himayatih. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya agama ini memerlukan pemeliharaannya, ya harus dijaga. Bijtinabil mutasyabihat, dengan menjauhi perkara yang samar-samar. Fahada yadullu ala ahamiyatil wara'. Maka ini menunjukkan tentang pentingnya kehati-hatian. Lisiyanati kamalil iman, untuk memelihara kesempurnaan iman. Nah, ternyata terkait dengan itu, makanya masuk dalam Kitabul Iman. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah wa qad bawwabal Bukhari ala hadzal hadis. Hadis yang akan disebutkan nanti, Imam Bukhari membuat bab untuk hadis itu, baba fadli manistabra alidini. Bab keutamaan orang yang menjaga kebersihan agamanya. Wal maqsudu min idkhalihi hadzal hadis fi hadzal bab. Maksud Imam Bukhari kenapa memasukkan hadis ini ke dalam bab ini? Anna manittaqa al-umur al-mustabihah. Betul ya? Mustabihah. Barang siapa menjaga diri, ittaqa, menghindar, menjaga diri dari perkara yang samar-samar, alaihi, yang tersamarkan bagi dia, allati la tatabayyana lahu, yang mana perkara ini belum jelas untuknya, ahalalun hiya am haram, ini halal ataukah haram, belum jelas bagi dia. Fa innahu mustabri'un lidini, maka dia telah membebaskan, menjaga kebebasan agamanya, kebersihan agamanya. Ya, tidak asal makan saja, dia memilih berhati-hati. Bimakna, dengan makna annahu talibun lahul bara', ya, istabra' litolab, yaitu mencari kebersihan untuk agamanya. Wan nazahah, sama ya, nazahah kebersihan, kesucian. Mimma yudannisuh, dari perkara yang mengotori agamanya. Wa yushinuh, memburukkan agamanya. Wa yalzamu min dzalik, konsekuensi darinya adalah anna man lam yattaqi asyubuhat, kebalikan dari pembahasan ini, orang yang tidak menjauhkan diri, tidak melindungi diri dari kesamaran, fahuwa mu'arradun, fahuwa mu'ridun dinahu liddanas, berarti dia menyodorkan agamanya kepada kotoran, wasyin, keburukan, wal qadah. Qadah apa ya? Pergi ke kedah kan? Enggak jelas. Qadah berarti celaan ya. Jadi makduh, jadi tercela agamanya karena tidak berhati-hati. Fasara bihadzal i'tibar, maka dengan sudut pandang ini jadilah ad-dinu taratan yakunu naqiyan nazihan, agamanya menjadi bersih dan suci. Barian sama dengan barian, yaitu bebas. Wataratan, terkadang agama berarti yadinu danasan mutalawisan, ya boleh jadi agama menjadi kotor, menjadi terlumuri kalau tidak berhati-hati. Wadin yusofu taratan bil quwwah wasyana, terkadang agama disifati dengan kuat, agama orang ini kuat, wassalabah, dan kokoh. Wataratan birriqati wa dha'af, terkadang agama disifati dengan riqah, yaitu apa ya, kita artikan ya, lembutkah? Cuma kalau di hadisnya sih famangka nafi dinihi riqah ubtuliya biqadri dini, lawan dari quwwah. Cuma nanti ada dha'af, itu yang susah. Agamanya ada kelemahan, tapi dha'af juga kelemahan.
Mungkin apa? Lembik gitu ya, kelembikan, kelembean dan kelemahan. Kama yusofu bin naqs taratan wa bil kamali taratan ukhra. Sebagaimana terkadang agama disifati dengan kurang, orang ini agamanya kurang, dan terkadang disifati dengan sempurna, agamanya sempurna. Wa yusofu al-islamu tarah, terkadang Islam disifati bi annahu hasan, Islamnya bagus. Wa taratan bi annahu ghairu hasan, terkadang disifati Islam orang ini tidak bagus. Wal iman yusofu bil quwwah tarah, tadi agama, kemudian Islam, kemudian iman. Iman terkadang disifati dengan kuat, wa bidhafi ukhra, terkadang disifati dengan kelemahan. Wa hadza kulluhu idza akhadha ad-dina wal islama wal imana binisbati ila syakhsin. Ini terulang ya, ila syakhsin. Ini apabila kita bilang akhadha ka ukhidha kira-kira ya. Ini dari Ibnu Rajab. Sering ya cetakan itu ada beberapa kekeliruan. Misalkan kita istilahkan ukhidha pakai mughayyiru shighah, idza ukhidatin, apabila agama Islam dan iman diambil dari sudut pandang seseorang. Jelas agama Allah sempurna, cuma untuk orang per orang. Nah, boleh dikatakan orang ini agamanya lemah, orang ini agamanya kuat. Ya, untuk orang per orang. Fa amma idza nudhira ilaihi bin nisbati ila nafsih, adapun jika agama dilihat dari sisi zat agama itu min haitsu huwahu, masyaallah ya, min haitsu huwahu. Apakah berarti tadi syaksin memang sengaja diulang oleh beliau ila syaksin, tapi asing ya. Min haitsu huwahu, dilihat dari zat agama itu fa innahu yusafu bin nazahah, maka agama Islam disifati dengan agama yang suci. Jelas Islam agama yang suci. Baik, selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Cuma pelakunya terkadang agamanya kotor karena masuk kepada yang hukumnya masih samar-samar misalkan. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ka'annahu arada ayyubayyin, sepertinya Imam Bukhari ingin menjelaskan annal wara'a min mukammilatil iman, bahwasanya kehati-hatian itu termasuk penyempurna iman. Falihada aurada hadisal bab, maka dari itu beliau mendatangkan hadis bab ini fi abwabil iman, dalam bab iman. Walaupun jelas asalnya ini bab fikih, makruf hadis al-halal bayin, ini pembahasan fikih. Akar fikih memang membahas halal dan haram. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Baik. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, al-hadisus tsani wal khamsun. Hadis yang ke-52. Hadatsana Abu Nuaim, qala hadatsana Zakaria. Masyaallah pakai qiraah semacam qiraah apa itu? Nafi', Waras dan Qalun. Zakaria. Kalau qiraah kita kan Zakaria. Sekedar apa? Pakai qasar. Kalau ini pakai apa? Mamdud. Zakaria. Baik. An Amir qala sami'tu Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hadis Nu'man bin Bashir, al halalu bayyin, yang halal itu jelas, wal haramu bayyin, yang haram juga jelas bagi orang yang belajar tentunya, wa bainahuma mutasyabbihat. Nah, di antara kedua ini ada perkara yang masih samar-samar untuk orang yang belum mengetahuinya. La ya'lamuhu katsirun minan nas, banyak orang yang belum tahu. Iya, ilmu sangat terbatasi, kita ini banyak yang kita belum tahu. Oh ya? Oh iya ya. Ana baca pikiran sendiri malah. Musyabbahat, aywa, musyabbahat. Aywa, jazakallahu khairan. Famanittaqal musyabbahat, maka barang siapa menghindar atau melindungi diri dari perkara yang tersamarkan, istabra alidinihi wa irdih, dia telah menjaga kebersihan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubuhat, barang siapa jatuh kepada perkara yang samar-samar, qara'in yar'a haulal hima, dia itu bagaikan penggembala yang menggembala di sekeliling tanah larangan. Yushiku ayyuwaqi'ah, sebentar lagi dia akan jatuh ke dalamnya. Ala, ketahuilah atau ingatlah, wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya setiap raja itu memiliki area larangan.
Jangankan raja ya, sekolah-sekolah pun tertulis ya. Kemarin waktu anak lewat khosbah, di sampingnya ada lambang apa itu merah, ada orang menembak. Bahaya juga itu masuk gambarnya sampai sedahsyat itu. Jelas nggak betul-betul ditembak, tapi ya gambarnya menakutkan. Wilayah larangan, tak boleh sembarang orang masuk. Ala inna himaullahi fi ardihi maharimuh. Ketahuilah sesungguhnya wilayah larangan Allah di buminya adalah perkara-perkara yang Dia haramkan. Sepertinya di tanah situ juga ada ya lambang itu ya, no trespass itu. Ada gambar gitu juga menembak. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam badan itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika daging tadi bagus, maka seluruh jasad juga bagus, seluruh badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika daging tadi rusak, maka seluruh jasad juga rusak. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah dia itu adalah jantung. Baik. Rijalus sanad Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain. Wa huwa laqab. Fadl bin Dukain. Dukain laqab. Dukain berarti apa artinya ya? Kedai kecil kah? Baik. Wasmuhu Amr. Fadl bin Amr bin Hamad. Ibni Hamad Al-Mulai Al-Kufi. Siqatun sabt. Wa huwa min syuyukhi Sulasiyatil Bukhari. Termasuk guru di dalam Sulasiyat Bukhari. Antara Bukhari dengan Nabi hanya 3 orang. Di antaranya yang meriwayatkan dengan pola itu Bukhari mendapatkan dari Abu Nuaim ini. Guru Imam Bukhari, juga guru Imam Muslim, guru Imam Ahmad bin Hambal, dan seterusnya. Siapa yang terkenal disepak oleh Abu Nuaim? Yang dikatakan Amirul Mukminin fil hadis tapi kena sepak karena menguji gurunya ya. Iya betul, Yahya bin Ma'in. Ketika disepak maka Imam Ahmad bilang, "Sudah aku kasih tahu kan, jangan engkau menguji dia." Yahya bin Ma'in mengatakan, "Demi Allah, sepakan dia lebih aku sukai daripada rihlah aku ke Yaman ke Abdul Razak." Ya, ini penelitian tapi ya buat gurunya marah karena menipu gurunya. Alhamdulillah gurunya tidak tertipu. Karena kalau sampai gurunya tertipu dengan catatan itu, oh ya betul, padahal riwayatnya itu terbolak-balik, dilemahkan nanti, dihukumi lemah si guru. Oh ya, wa Zakaria huwa Abu Yahya. Zakaria ibnu Abi Zaidah Khalid. Zakaria bin Khalid ibni Maimun ibni Fairuz Al-Wadi'i Al-Kufi. Berarti tadi dua-duanya Kufi. Siqatun huluwul hadis. Hadisnya manis. Masya Allah ya. Disifati dengan huluwul hadis. Selesai dari tahdib. Wa Amir huwa Abu Amr. Amir Abu Amr. Amir ibnu Syarahil ibni Abd Asy-Sya'bi. Yang terkenal dengan Imam Asy-Sya'bi itu. Al-Himyari. Al-Kufi, Kufi juga. Min Sya'bi Hamdan, dari kabilah Hamdan, kabilah besar Hamdan. Siqatun alimun hafidun kabir. Kamamar Robina tahtal hadisil asyir, hadis yang ke-10. Siapa yang ingat kalam Sya'bi? Yang beliau mengatakan apa itu ya? Maka tabtu as-sauda alal bayda. Belum pernah saya menulis yang hitam di atas sesuatu yang putih. Yaitu beliau pakai hafalan saja. Itu jadi alim besar. Tapi juga ya karena sekitar hafalan ada aja yang lupa kan. Beliau mengatakan apa itu? Waqad nasitu minal ilm, laqad nasitu minal ulum ma law hafidhaha syakhsun sara aliman. Dan aku lupa dari sejumlah ilmu yang seandainya ilmu itu diingat seseorang dia jadi alim juga. Berarti hilang banyak, Dan tapi yang masih diingat banyak sekali. Sehingga tetap beliau dijuluki alim hafid. Temannya Al Hasan Al Basri beliau. Thayyib. Wa Nu'man ibnu Bashir huwa Abu Abdillah. Nu'man ibnu Bashir ibni Sa'ad al-Ansari al-Khazraji al-Madani. Berarti sanadnya semuanya Kufiyun kecuali Nu'man bin Bashir Madani. Lahu wali abawaihi suhbah. Dia sahabat, ayahnya juga sahabat. Wa ummuhu Amrah bintu Rawahah. Ini juga sahabat radhiyallahu anhum. Thayyib. Ayahnya punya 2 istri kalau tak salah ya. Dan dua-duanya sahabiyat. Baik. Wa kana amiran alal Kufah. Oh, berarti boleh beliau dikatakan Kufi juga. Nu'man bin Bashir menjadi amir di Kufah fi ayami Muawiyah, di masa pemerintahan Muawiyah. Muawiyah memerintah setelah siapa? Al Hasan. Hasan bin Ali. Wa kana qadiyan bi Dimashq.
Beliau jadi hakim di Damaskus, di Syam. Pindah-pindah berarti ya. Madinah, Kufah, Syam. Ba'da Fadalah ibni Ubaid. Setelah wafatnya sahabat Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an. Wa kana amilan ala Hims. Beliau menjadi gubernur Hims. Hims, Syam juga. Fabaya Ali bin Zubair. Beliau membaiat Abdullah ibnu Zubair. Yakni ba'da mauti Yazid ibni Muawiyah. Setelah matinya Yazid bin Muawiyah. Falamma tamarrada ahlu Hims, tatkala penduduk Hims itu memberontak, kharaja hariban. Nu'man bin Bashir keluar melarikan diri ya daripada dibunuh oleh orang-orang Syam yang mereka lebih suka kepada Bani Umayyah. Masya Allah ya, ujian selalu ada. Padahal ini sahabat yang mulia, tetap harus mengalami yang macam ini. Fataba'ahu Khalid ibnu, tak tahu ini Khulai atau apa, Kulai faqatalah, melampau. Beliau dikejar oleh Khalid bin Khulai al-Kulai. Ini yang mengikuti siapa itu? Marwan ibnul Hakam dari Bani Umayyah. Kemudian beliau dibunuh oleh orang ini. Gimana ini sahabat sampai dibunuh? Naudzubillah. Sanata sitin wasitin, tahun 66. Masya Allah ya, ujian sampai mati. Saya merujuk tahdibut tahdib. Fasanat sahihun bila syak wasanat musal salun bil kufiyin. Iya, semuanya kufiyun berarti. Karena Nu'man pindah ke Kufah. Sebelum kemudian ke Syam. Qala al-Allamah al-Karmani rahimahullah, wa rijalul isnad kulluhum kufiyun. Rawi sanad semuanya orang-orang Kufah. Selesai dari Al-Kawakib. Kita habiskan muka surat ini. Summa inna rajiha inda jamahiril ulama. Kemudian sesungguhnya yang rajih menurut jumhur ulama, anna Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma sami al hadis mubasyarah, mendengar hadis secara langsung minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis kita ini, Nu'man bin Bashir mengatakan saya mendengar Rasulullah. Karena sebagian muhaddisin mengatakan tidak, dia sahabat kecil, dia hanya mendengar lewat ayahnya. Tapi riwayat Bukhari terang-terangan mengatakan sami'tu Rasulullah, si Nu'mannya ini. Dan itulah yang betul. Kama sayati insyaallah fi bidayati syarhi hadal hadis. Akan datang insyaallah di awal penjelasan hadis ini zikrul mutaba'at, disebutkannya riwayat pendukung al-muayyidah yang menguatkan lidzalik, menguatkan ini. Sengaja Imam Bukhari menekankan masalah bahwasanya Nu'man itu memang mendengar dari Rasulullah. Nantinya akan dibahas lidzalika insyaallah. Khilafan liman nafah, menyelisihi muhaddisun yang mengatakan tidak demikian. Yang betul memang beliau mendengar dari Nabi. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Oh ya.